Saya rasa kita semua sudah mengenal beliau, jadi saya akan meng-highlight poin-poin penting dalam CV Pak Khatib. Jadi Pak Khatib sekarang adalah Presiden Komisioner dari Bank Mandiri. Pak Khatib menjadi Menteri Keuangan periode 2013-2014. Bagi saya pribadi itu periode kritikal karena pada saat itu taper tantrum, Pak Khatib menjadi Kepala BKPM dan sekarang aktif menjadi member di berbagai high-level international advisory groups, termasuk salah satunya IMF, World Bank, dan juga kalau kita lihat OECD. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, silakan Pak Khatib untuk memaparkan presentasinya 30 menit. Habis itu ya Pak, kita akan ikuti dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, Bu Indah, Pak Jeffrey, Pak Oki, Pak Alex, Bu Dora, Pak Budi, saya nggak sebut satu persatu. Teman-teman dari media, pada sore hari ini saya punya waktu 30 menit untuk mungkin berbicara mengenai potensi dari resesi global dan kemudian bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Ini karena yang hadir banyak teman-teman media, mungkin saya sedikit nanti bicara mengenai background-nya. Jadi kalau nanti teman-teman menulis mengenai ini, mungkin lebih mudah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tahu bahwa ada kecenderungan ciri dari ekonomi yang baik adalah kalau dia bicara orang tidak mengerti. Jadi semakin complicated, semakin kompleks, semakin bagus dia sebagai ekonom. Tapi hari ini saya berjanji untuk menjadi seorang ekonom yang buruk. Sehingga saya coba bicara dalam bahasa manusia biasa. Ya, nanti kita bisa lanjutkan di dalam Q&A kalau ada pertanyaan. Saya mulai dari yang pertama. Apa sih sebetulnya masalah yang dihadapi ini? Pak Leo, saya sambil bercerita aja ya. Apa sih masalah utama yang dihadapi oleh dunia saat ini? Sebetulnya ada dua masalah utama. Yang pertama itu adalah soal geopolitik. Ini saya kira sudah sering dibahas di mana-mana mengenai konflik dari Rusia dengan Ukraine, kemudian US dengan China. Ini punya implikasi kepada harga makanan, punya implikasi kepada harga energi. Ya. Apalagi berkaitan misalnya dengan climate, itu sebabnya saya kira tadi pagi di sini berarti kemarin sore ya. Jadi sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 12. Tanggal 11 sore di Washington DC itu ada joint meeting antara Finance Minister dengan Agriculture Minister yang berkaitan dengan pangan di dalam IMF World Bank meeting. Nah, kenapa isu dari pangan ini jadi sangat penting? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah efek dari climate yang bisa berpengaruh kepada produksi pangan. Kemudian yang kedua adalah geopolitical tension ini membuat berbagai negara di dunia itu berpikir bahwa dia harus memastikan bahwa suplai makanannya cukup. Karena kalau perang terjadi segala macam, akibatnya sudah lebih dari 60 negara itu menerapkan yang disebut sebagai export ban. Nah, bisa dibayangkan maka harga makanan kemudian mengalami peningkatan, dan konflik dari Rusia dengan Ukraine itu juga membuat misalnya harga grain mengalami peningkatan karena Rusia dengan Ukraine adalah produsen grain yang besar. Grain itu implikasinya kepada wheat, nanti implikasinya lagi kepada noodle di sini. Ya. Kemudian fertilizer itu juga berpengaruh. Di samping itu kita tahu bahwa Rusia itu adalah salah satu penghasil dari minyak dan juga gas yang sangat besar. Nah, dia punya implikasi besar, teman-teman media. Kenapa? Karena begini, ini kan sekarang bulan September ya. Winter itu akan datang di Eropa mulai dari Desember, Januari dengan Februari. Sistem penghangatan, saya ambil contoh Jerman ya. Kenapa saya bicara Jerman? Karena Jerman itu adalah negara yang paling berpengaruh di antara negara European Union. Nah, heating system
atau heater atau penghangat di Eropa, terutama di Jerman, itu basisnya menggunakan gas. Teman-teman bisa bayangkan kalau kemudian winter datang, nggak bisa ada penghangat, celaka kan? Maka mereka tidak bisa tidak, itu harus memastikan bahwa ketika winter datang, konsumsi gasnya akan naik. Kartu truf yang dilakukan oleh Rusia apa? Dia kurangi pasokan gasnya itu Pak Leo. Alasannya adalah ada persoalan pipa katanya. Yang terjadi adalah kemudian harga gasnya naik sekali. Dan ini akan bisa merontokkan industri, manufacturing industri di Jerman karena sumber dari energinya itu datang dari gas. Nah, opsi mereka kalau misalnya gas tidak tersedia, dia bisa switch untuk energi dan juga buat heating system itu kepada listrik. Nah, listrik ini sumbernya itu adalah batu bara. Itu yang menjelaskan kenapa permintaan batu bara itu naik tinggi sekali. Pada saat orang bicara mengenai ESG dan segala macam, permintaan batu bara tinggi sekali. Maka teman-teman bisa lihat walaupun harga minyaknya jatuh akibat kekhawatiran resesi sebelum kemarin OPEC memutuskan untuk cut produksinya dengan cukup signifikan ya. Tetapi yang terjadi adalah permintaan terhadap batu bara sebagai substitusi dari gas itu mengalami peningkatan. Nah, Indonesia itu termasuk negara yang diminta batu baranya. Jadi sedikit banyak geopolitical tension ini masih membuat harga batu bara itu masih relatif tinggi di satu sisi. Tapi saya bicara mengenai sisi yang lain sekarang. Apakah ekspor kita akan terus kuat atau enggak? Nah, di sini ada faktor yang kedua, yaitu inflasi. Tadi saya bicara mengenai kenaikan harga gas di Jerman. Itu Bapak Ibu semua, teman-teman media, inflasi di Jerman di level produsen, jadi kalau di company itu COGS ya, cost of goods sold, itu sudah naik 46%. Jadi kalau lihat di level konsumen itu sekitar 10,9. Bayangkan kalau cost of goods sold, harga barang produksinya naik 46, kan nggak mungkin harganya nggak di-pass on kepada konsumennya kan. Kalau nggak dia berarti biaya produksinya ditanggung sama si perusahaan dong. Berarti kan profitnya hilang atau dia running loss, dia rugi. Satu ketika dia mesti pass on, sehingga orang melihat bahwa potensi inflasi pasti akan terjadi di Jerman. Karena itu ECB pasti akan menaikkan bunga. Itu cerita di Jerman. Nah, Jerman itu adalah negara terkuat di antara EU. Kalau kemudian kenaikan bunganya tajam, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah ekonominya akan melambat. Bahkan bisa negative growth karena kombinasi dari energy price dengan kenaikan bunga. Dengan kondisi ini, maka Jerman bisa masuk resesi yang akan menyeret European Union masuk ke dalam resesi. Nah, itu satu bagian dari dunia di Eropa. Sekarang saya pindah ke Amerika. Di Amerika itu terjadi fenomena yang sangat menarik di mana setelah terjadinya COVID, fenomena ini mirip terjadi di Indonesia, itu muncul yang namanya pent-up demand. Pent-up demand itu adalah permintaan yang tertunda. Jadi teman-teman media kalau saya tanya, kapan terakhir beli baju batik yang bagus? Mungkin baru-baru ini aja, mungkin setahun, mungkin sampai 7 bulan, 9 bulan terakhir. Karena kalau mau beli baju batik yang bagus atau pakaian yang bagus, nggak ada gunanya juga. Mau dipakai kemana orang? Saya kalau Zoom tuh bagian atasnya aja pakai kemeja atau batik, bawahnya celana pendek kan. Saya nggak perlu juga untuk yang. Nah, sekarang itu mobilitas kembali. Kalau mobilitas kembali, orang itu cenderung mau belanja barang. Ingat berapa bulan yang lalu itu sampai paspor kita itu nggak tersedia kan, karena semua orang mau keluar negeri pada waktu itu. Itu yang disebut sebagai pent-up demand. Situasi ini ditambah lagi dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah Biden, 1,2 triliun US dollar yang memberikan paycheck. Bayangkan orang sudah selama pandemi dikasih paycheck, aktivitas ekonominya bisa balik, sekarang dia punya duit, apa yang dia lakukan? Dia pasti belanja. Itulah sebabnya dari 2021 sebetulnya, bekas Menteri Keuangan Amerika, Larry Summers, dia profesor di Harvard, dia udah mengingatkan, ini inflasi pasti meledak katanya. Nah, di sisi lain ada ekonom pemenang Nobel, 2 pemenang Nobel, Paul Krugman dengan
Joe Stiglitz yang mengatakan, enggak ini soalnya supply side, nanti kalau soal gara-gara supply-nya dari Cina terganggu, nanti kalau Cina oke, akan beres. Saya ingat Leo pada waktu Mandiri Investment Forum bulan Februari, saya tanya pada Joe Stiglitz waktu itu, ini fenomena inflasi ini demand atau supply? Dan Joe Stiglitz dengan tegas mengatakan, this is a supply side problem. Jadi dia mengatakan the Fed itu salah kalau naikin bunga. Ya, kalau ingat pada waktu Mandiri Investment Forum. Ternyata yang benar Larry Summers. Jadi karena itu harus ada kebijakan yang dilakukan untuk contain inflation. Apa yang harus dilakukan? Nah, saya sedikit panjang di sini ya supaya nanti background-nya gampang. Larry Summers mengatakan untuk bisa mengatasi inflasi, Amerika membutuhkan resesi. Agak aneh ya. Nah, saya cerita sedikit di sini. Di dalam satu konsep di ekonomi ada yang dikenal sebagai natural rate unemployment. Atau kalau bahasa bahasa sekolahannya itu disebut sebagai NAIRU. Ya. NAIRU itu adalah non-accelerating inflation rate to unemployment. Intinya itu sederhana. Tidak mungkin di satu negara di dunia itu tingkat penganggurannya 0. Kenapa? Karena aja nih teman-teman media terjadi. Anda mau pindah dari satu media ke media lain, Anda berhenti dari sini, udah dapat kerja. Tapi kan mungkin ada 2 bulan notifikasi kan. Di mana Anda tunggu dulu nanti baru masuk kerja kan, yang disebut sebagai frictional unemployment. Itu kalau ditanya, Anda nganggur nggak? Nganggur, tapi Anda dapat kerja sebentar lagi. Ya, itu di Amerika rate-nya secara natural, kalau semua orang itu di dalam frictional, itu mungkin sekitar 5%. Jadi kalau kemudian tingkat pengangguran di bawah 5%, itu artinya orang yang udah siap-siap kerja dipaksa kerja lebih cepat. Dia pasti akan minta upah lebih mahal dong. Karena itu, Larry Summers mengatakan, coba lihat angka pengangguran di Amerika. Sekarang 3,7 di bawah 5%. Kenapa ini terjadi? Karena kalau ekonominya jalan kuat sekali, kan untuk bikin produksi dia butuh orang. Kalau dia butuh orang, dia akan hire. Tadinya yang 5% ini udah siap-siap mau kerja, terus dia bilang, saya ambil kamu deh. Tentunya orang itu akan minta upah lebih tinggi kan. Sehingga wages-nya naik. Ini yang kemudian mendorong tingkat upahnya mengalami kenaikan. Sehingga inflasinya naik. Karena itu Larry Summers kemudian mengatakan, solusinya satu dong kalau begitu. Bikin aja penganggurannya di atas 5%, sehingga banyak yang nganggur. Kalau tingkat penganggurannya di atas 5%, maka upahnya turun, maka inflasinya akan di bawah. Itu sebabnya, kalau bisa dilihat di dalam chart ini, dia mengatakan, untuk mengatasi inflasi, Amerika harus menjalankan resesi. Jadi resesi ini by design, to contain inflation. Apa itu yang dia lakukan? Dia bilang, ini dia sebut di dalam sebuah meeting di London School of Economics. Dia bilang kita butuh pengangguran di atas 5% selama 5 tahun. Jadi pilihannya mau dibikin pengangguran 2 tahun 7,5%, 1 tahun 10%, atau selama 5 tahun itu 6%. Tetapi mesti dibikin penganggurannya di atas 5%. Kalau enggak inflasinya enggak bisa dikendalikan. Gimana caranya membuat orang itu bisa nganggur? Naikin bunganya. Ya kan, dengan cara dinaikkan bunga, kalau dinaikkan bunga permintaannya turun, produksinya turun, maka orang itu akan di lay off. Maka ini adalah sesuatu yang dibutuhkan. Di sini kan orang agak aneh ya, resesi by design. Tetapi itu, dan ini enggak pertama kali di Amerika terjadi, tahun 78, 79, Leo itu terjadi juga ketika Paul Volcker menjadi chairman dari The Fed pada waktu itu. Jadi dengan seperti ini, kita bisa berharap bahwa The Fed pasti akan naikin bunga. Walaupun inflasi di Amerika sudah mengalami inflection point, tapi core-nya masih tinggi. Nah sekarang debatnya adalah, kita sebetulnya nggak bisa ngukur nih, kapan dampak dari monetary policy ini. Jadi kalau misalnya dinaikkan sekarang, kan kontrak itu nggak langsung ketika tingkat bunga naik langsung diberhentiin, dia punya 6 bulan gitu. Sehingga mungkin ada lag effect dari monetary policy, jangan-jangan ini overkill. Ya, makanya Jason Furman dari Kennedy School mengatakan, ini jangan-jangan overkill nih. Ini yang kemudian men-trigger kekhawatiran orang. Tetapi pasti bahwa tingkat bunga akan naik. Dan bukan tidak mungkin nanti di akhir 2023 itu bisa ke sekitar 4,5 kali. Dengan kondisi seperti ini. Bisa dibayangkan kalau itu yang terjadi. Nah, kira-kira background-nya itu sebetulnya cerita paling panjang. Nah, implikasinya adalah, saya akan cepat aja karena saya nggak akan ngomong mengenai ini dengan detail. Nanti bahannya kalau mau diambil silakan. Implikasinya adalah
Kalau tingkat bunga naik, produksi turun, permintaan terhadap komoditas, terhadap energi pasti turun dong. Ngapain saya produksi banyak, kalau saya produksinya sedikit, saya minta energinya banyak, buat apa? Itu yang menjelaskan kenapa oil price turun. Mestinya batu bara juga mengalami penurunan, tetapi karena masalah di Europe yang tadi saya cerita, batu baranya masih tinggi. Palm oil, kan yang besar itu palm oil digunakan untuk biofuel sebetulnya. Itu juga mengalami penurunan. Itu yang menjelaskan kenapa harga CPO drop, oil drop, sampai kemudian OPEC cut produksinya. Nah coba kalau lihat di sini, ini kelihatan bahwa komoditas itu harganya turun. Padahal ekspor kita 60% itu adalah energi dan commodity related. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau harganya turun, pasti ekspor kita turun. Ya kan? Ya, yang nggak turun mungkin batu bara. Jadi kalau saya bilang 2022 dibandingin 2023, saya nggak akan sebut satu-satu. Angkanya lebih rendah di 2023 kan? Di dalam hampir semua numbernya. Implikasinya adalah ekspor turun, dan kalau ekspornya turun, revenue negara juga turun kan, mesti bayar royalti segala macam kan. Berarti akan ada efek fiskal. Itu nanti yang saya mau cerita. Ya, saya lanjutin sekarang. Gara-gara tadi dua hal tadi, maka implikasinya adalah ini sebetulnya IMF Outlook baru keluar kemarin, saya belum sempat update angka terakhirnya. Maka yang terjadi adalah dilakukan revisi ke bawah terhadap proyeksi ekonomi global. Jadi kalau lihat yang projection 2023 itu ya paling kanan, perbedaan dengan proyeksi di April 2022 itu semuanya negatif. Kecuali mungkin Argentina yang nggak di revise down. Yang lain itu semuanya negatif. Artinya semuanya itu diprediksi turun proyeksinya. Ini kalau dia diprediksi turun, maka permintaan terhadap energinya turun, pasti. Ini gejala ini yang kemudian dianggap dikhawatirkan sebagai resesi global. Nah, ini sebetulnya adalah summary dari seluruh cerita saya ada di dalam slide ini. Apa sih yang terjadi? Jadi kalau dilihat di dalam slide ini, yang pertama dari cerita saya tadi, itu tingkat bunga di Amerika akan naik. Tingkat bunga di Jerman akan naik. Kalau tingkat bunga di Jerman dan Amerika akan naik, maka ekonomi Jerman dengan ekonomi Amerika itu akan slow down. Ya, kalau terjadi slowdown di dua negara besar itu, maka yang jual barang ke Amerika dengan Eropa itu apa? Cina kan? Cina juga ekspornya pasti akan mengalami penurunan, terjadilah slowdown dari global economy. Kalau global ekonominya mengalami penurunan, maka permintaan terhadap energi dengan komoditi pasti turun, harganya akan turun. Berarti ekspor Indonesia pasti akan kena di situ tuh, di bagian energi and commodity price. Ini akan memukul ekspor kita, artinya dari segi eksternal kita akan terpukul. Indonesian ekonomi pasti kena. Pertanyaannya adalah seberapa dalam. Nanti saya akan tunjukin angkanya. Ya. Kalau negara yang sangat tergantung pada ekspor, pasti terpukul. Saya mau kasih analogi, ini enggak politically correct mungkin ya, Leo, tapi mungkin analogi yang gampang itu begini. Cara terbaik untuk menghindari perceraian adalah tidak menikah. Itu perfect, 100% digaranti. Cara terbaik untuk tidak terpengaruh pada ekonomi global adalah tidak terintegrasi pada global. Jadi kalau sebuah negara integrasinya dengan global itu tinggi, pasti kalau ada gejolak di global akan translate ke domestik. Tapi kalau integrasi terhadap globalnya kecil, efeknya akan limited. Kira-kira logikanya gitu. Mana negara yang tergantung pada global? Singapura. Karena ekspor terhadap GDP-nya itu 200%. Jadi bisa dibayangkan kalau terjadi resesi global, Singapura pasti kena hit. Itu sebabnya di 2008 negative growth. Waktu COVID kemarin negative growth. Indonesia share dari ekspor terhadap GDP-nya 25% cuman. Jadi kalau hilang ini ekspornya itu cuma 25% dari GDP kalau kita bicara ekstrim. Pasti kita itu akan relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang ekspor oriented. Tapi nanti buruknya ketika globalnya pulih, Singapura itu akan lompat. Indonesia ketinggalan. Itu sebabnya kalau kita bicara mengenai growth 7%, Leo tahun berapa? Kuartal lalu, itu kita sebetulnya relatif lebih lambat dibandingkan dengan Singapura yang tumbuh di atas 8, 9, Filipina yang 11, ya. India yang jauh di atas, karena tadi integrasi dengan globalnya. Nah, itu satu sisi. Sisi lain,
Inflasi di level produsen itu di Indonesia sudah sekitar di atas 9. Ini Leo yang hafal angkanya, sekitar di atas 9 saya kira. Sementara inflasi di level konsumen itu 5. Bayangkan kalau cost of goods sold-nya dia 9, inflasi di konsumennya itu 5, kan nggak mungkin produsen jual rugi dong. Cost-nya lebih mahal daripada dia jualnya. Profit margin-nya harus turun. Nah, dan konsumen tahu ini nggak mungkin si produsen terus-menerus nurunin profit margin. Dia mesti pass on satu ketika. Sehingga ekspektasi inflasinya naik. Dalam konteks ini Bank Indonesia pasti akan meningkatkan bunga untuk menghandle inflasinya. Itu alasan pertama. Kemudian yang kedua, kalau The Fed naikin bunga, Bank Indonesia enggak, maka yang terjadi adalah spread antara Fed Fund Rate dengan Bank Indonesia itu jadi kecil. Nggak menarik lagi untuk taruh uang di Indonesia. Rupiahnya pasti akan kena. Saya nggak mau, pasti akan terjadi tightening monetary policy. Kalau tightening terjadi, pasti investasinya akan turun, konsumsinya akan turun. Dari segi fiskal, sebetulnya yang harus dilakukan adalah ekspansi. Kalau monetary-nya tightening, fiskalnya harus ekspansi. Tapi kan tahun depan target kita defisitnya di bawah 3%. Tadi saya bicara bahwa harga komoditas energi turun, berarti kan revenue pajak kira-kira turun tuh. Bayangkan balance sheet di company. Revenue-nya turun, tapi utangnya mau dikecilin, bottom line-nya mau dikecilin, capex-nya naik. Apa yang mesti dilakukan? Capex-nya dipotong. Berarti kita akan berhadapan dengan kondisi di mana fiskalnya akan kontraksi. Dengan kondisi seperti ini, maka ekonomi Indonesia pasti akan melambat. Pertanyaannya, kita akan kena resesi enggak? Nah, ini yang tadi saya panjang tadi yang 2 di atas tuh. Nah, situasi akan semakin lagi dibikin repot dengan kondisi di mana satu sisi rupiahnya akan melengah, tapi pelemahan rupiah juga didorong oleh kondisi strong dollar. Ini orang kalau dibicara begini dianggapnya bercanda, karena kalau dianggap bahwa rupiah melemah itu pasti dolarnya kuat. Tapi ada faktor yang membuat dolar itu menjadi kuat. Yang pertama adalah, tadi saya bicara, kondisi di Amerika walaupun memasuki resesi itu relatif lebih baik dibandingkan dengan Eropa. Jadi karena ada perbedaan growth yang lumayan signifikan, itu akan membuat dolar itu relatif lebih kuat terhadap euro dan juga pada pound sterling. Ini yang terjadi sekarang. Sehingga strong dollar terjadi. Juga terhadap yen misalnya. Kemudian yang kedua, Amerika itu adalah negara sekarang net eksportir untuk komoditi dengan energi. Jadi kalau harga energi komoditinya kemarin naik, maka terms of trade-nya naik, dolarnya juga kuat. Kemudian dia naikin bunganya. Sehingga dalam kondisi seperti itu kita akan melihat bahwa dolarnya strong. Ini yang menjelaskan kenapa rupiah mengalami pelemahan 15, tadi saya pas mau jalan ke sini saya cek tadi di 15.358 kalau saya nggak salah. Kalau kita lihat 1 month tuh di 380, ya kira-kira non-delivery forward 1 bulannya di sekitar itulah. 15.380-an, 15.358 dengan kondisi seperti itu. Berarti kita akan berhadapan dengan rupiah yang melemah. Ini enggak terhindarkan karena 2 faktor tadi. Nah, kalau rupiahnya melemah, ada impact-nya enggak? Ada, satu sisi kalau rupiahnya melemah, ekspor kita jadi kompetitif. Tapi di sisi lain, ada efek yang disebut sebagai balance sheet. Apa itu? Perusahaan, itu kalau dia dapat pinjaman di dalam US dollar, sekarang tiba-tiba utangnya jadi lebih mahal kan? Kalau rupiahnya melemah. Maka porsi investasinya harus ngalamin penurunan. Atau kalau perusahaan itu orientasinya domestik, sementara investornya dari luar, asing. Revenue-nya dalam rupiah, sementara repatriasi profitnya, dia kembaliin keuntungannya dalam US dollar. Ini akan punya efek yang disebut sebagai balance sheet effect di dalam konteks ini. Dari segi itu depresiasi punya efek kontraktif, karena neracanya perusahaan jadi shrinking, gara-gara perubahan dari nilai tukar. Ya, di dalam kondisi ini kemudian OJK membantu dengan yang namanya relaksasi kredit. Tapi kan 2023 ya Pak Leo ya, kalau nggak salah ada kemungkinan saya nggak tahu. Itu akan berakhir kan. Nah, kalau kita tahu itu berakhir sekarang NPL-nya sih aman, tapi loan at risk-nya kan lumayan tinggi. Jadi itu juga bisa punya pengaruh kalau perusahaan yang kondisinya neracanya kena, kemudian tingkat bunganya naik, kemudian regulatory forbearance-nya dihapus, dia bisa affected. Jadi ini adalah resiko-resiko yang dihadapi di firm level.
di tingkat company di Indonesia. Maka dengan itu saya bisa membayangkan baik dari segi makro maupun sampai di level company itu pasti akan terjadi kontraksi. Nah, tapi saya mau bilang sejauh mana sih kontraksinya, coba lihat ini. Ya, ini adalah share dari ekspor kita terhadap GDP yang biru tuh. Coba lihat paling tinggi, nggak lebih dari 25%. Jadi kalau toh ekspornya itu kena, ya udah 25% dari GDP. Itu yang menjelaskan kenapa kita 2008 itu survive. Waktu COVID kemarin juga relatif survive. Leo, saya ingat pada waktu itu saya bikin setelah GFC, I was in the government pada waktu itu, saya bikin satu paper untuk lesson learned dari 2008. Judulnya itu adalah Good Policy Response and Good Luck. Jadi kita survive di 2008 itu karena respon polisinya bagus. Satu lagi nasib kita baik sebetulnya. Karena kita sebetulnya nggak pingin ekspor kita terhadap GDP itu cuma 25%. Kita pinginnya lebih, nggak kompetitif. Tapi dalam hal ini kita tertolong. Nah, ini tadi saya udah bicara. Inflasinya naik di level produsen, akibatnya yang dia lakukan apa? Coba lihat yang garis merah tuh. Profit marginnya turun. Kan dia nggak bisa pass on, dia nggak bisa bebankan kepada konsumen. Jadi yang terjadi adalah walaupun harganya naik, dia nggak bisa jual harga tinggi. Dia tetap dijual harga rendah supaya inflasi di konsumen. Tapi sampai kapan ini dia bisa lakukan? Dia mesti pass on satu waktu. Ya, kalau enggak itu dia punya persoalan nanti di balance sheet-nya. Nah, dengan kondisi ini kemudian marketnya baca. Maka CDS kita itu kemudian ini agak late angkanya sampai dengan sejak Juni 2020. CDS kita itu mengalami peningkatan karena orang kemudian melihat bahwa ini terjadi resiko. Tetapi sebetulnya kalau ditanya seberapa jauh sih resikonya, nggak besar juga. Kenapa nggak besar? Ini saya ambil dari datanya Mandiri sebetulnya Agustus, sekarang sih udah lebih rendah lagi. Coba lihat yang dilihat di situ adalah share dari foreign holders terhadap total bond. Kan kalau semakin, tadi saya kasih contoh, kalau semakin kita integrated, financingnya dari luar, uangnya pulang, kita pasti terpukul. Kita itu kalau saya nggak salah, koreksi kalau saya salah Leo ya, akhir September itu share dari foreign holders terhadap government bond kita itu 14%-an, 14,6, di bawah 15. Jadi bisa dibayangkan kalau dia pulang, ya yang pulang yang 15%. Bandingkan dengan kondisi pada waktu saya di keuangan waktu itu. Share dari foreign holders terhadap total government bond, waktu itu di atas 30, hampir deketin 40 pada waktu itu. Jadi ketika dia pulang, yang disebut sebagai taper tantrum, efek exchange rate-nya jauh lebih besar. Itu yang menjelaskan kenapa tadi Leo mengatakan depresiasi kita itu 8% dibandingkan dengan peers yang 16%. Karena memang porsi dari asingnya itu relatif kecil. Ini yang tadi ceritanya Pak Jeffrey jadi sangat penting. Kalau investornya itu lokal, dia mau mainnya di sini gitu. Ya, tapi kalau kemudian yang dominasi di stock market itu adalah foreign, dia pulang gitu, maka stock market kita akan kolaps. Tetapi kalau investornya lokal, maka efeknya terjadi, tetapi tidak sedrastis seperti pada waktu taper tantrum jilid 1 di 2013. Pada waktu itu ingat rupiah itu bisa depresiasi sampai 15%-an. Ya, ini sekarang kita di sekitar 8%-an. Jadi dengan kondisi seperti itu, saya mau bilang sebetulnya akan resesi nggak Indonesia? Jawaban saya seharusnya kalau polisinya other things being equal gitu kita nggak salah, harusnya nggak resesi, tetapi akan terjadi slowdown. Kenapa dia akan terjadi slowdown? Coba lihat ini adalah fiskal kita terhadap GDP. Budget baseline kita itu penerimaan total revenue-nya sekitar 11%. Pajak tuh sekitar 9%-an. Nah, kan ini mungkin akan turun gara-gara harga komoditi dengan energinya turun kan. Padahal target dari defisitnya dibikin antara 2,6-2,9. Berarti spendingnya harus di-cut kan. As simple as that, ini soal balance sheet. Kalau fiskalnya mengalami kontraksi, moneternya tightening, pasti growth-nya akan slow down. Nah, dalam kondisi ini slide terakhir saya. Apa yang bisa dilakukan? Policy choices-nya apa? Kalau kemudian fiskalnya itu stretch, dia harus milih kan. Mana yang mesti dialokasikan? Di sini quality dari spending itu penting. Buat saya yang paling penting itu pertama adalah protection kepada vulnerable groups. Dalam bentuk apa itu?
yang disebut sebagai BLT, yang disebut sebagai PKH, kesehatan, macam-macam itu harus karena efek dari food. Kalau ada sisanya nanti alokasikan kepada sektor yang multipliernya tinggi supaya dia bisa generate growth. Nah, ini ada satu konsep yang disebut sebagai Dornbusch dengan Swan. Jadi kalau secara teoritis itu mestinya yang dilakukan adalah ekspansi fiskal. Tetapi kan nggak mungkin fiskalnya expansion, orang ditargetnya di bawah 3% tahun depan. Ya, jadi dengan available policy choice yang mungkin teman-teman akan lihat ke depan itu adalah policy mix. Di mana interest rate-nya dinaikin, tetapi nggak boleh terlalu ketat karena kalau terlalu ketat itu ekonominya akan kena. Fiskalnya diketatin, nggak bisa juga terlalu tight, jadi improve the quality of budget penting. Kemudian exchange rate-nya juga dilepas tapi tidak bisa eksesif. Pernah nggak kita ngalamin ini? Pernah 2013 ini kita lakukan policy mix. Di fine tune namanya, itu fine tuning policy. Jadi di adjust, ya kemudian dilihat dampaknya. Ini yang disebut sebagai policy itu art. Ya, jadi kalau dia dosisnya berlebihan, dia akan jadi soal. Kita nggak bisa menggunakan hanya satu instrumen. Misalnya biarin aja rupiahnya melemah. Orang bilang kan, kalau flexible exchange rate lepas saja. Nggak bisa, kalau itu yang terjadi market akan panik. Atau tightening aja monetary policy-nya, nggak bisa. Atau fiskalnya, jadi harus dilakukan policy mix, termasuk juga makro prudensial. Ya, beberapa pengaturan dari sisi untuk menjamin apa yang terjadi di forex market. Ya, intervensi tujuannya bukan pegging the level, tapi smoothing the volatility. Nah, prioritas dari fiskal itu adalah quality spending. Tadi seperti saya katakan, ya kita harus membedakan antara yang harus dan yang ingin. Itu yang term fiskalnya tuh kira-kira begitu. Saya kira saya berhenti di sini, Leo, mudah-mudahan nggak kepanjangan, nanti kita bisa lanjutkan di dalam tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Khatib, pas Pak waktunya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan Q&A. Nanti mungkin sebelum lempar ke audiens Pak, mungkin saya ada 1-2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan pada saat setelah melihat presentasi Pak Khatib. Pertama, pertanyaan saya mengenai potensi debt crisis. Karena kalau kita lihat government debt to GDP dari negara-negara maju setelah pandemi ini udah menyamai level pada saat global financial crisis atau mungkin lebih tinggi, tapi di saat yang sama Pak Khatib sampaikan interest rate cycle itu keniscayaan pasti akan naik. Jadi kalau menurut Pak Khatib, ada nggak sih potensi debt crisis yang bisa terjadi ke depannya dari sisi global? Itu mungkin pertanyaan pertama Pak. Thank you. Oke. Kalau ditanya dari sisi global, resiko itu ada. Tapi saya nggak bicara Indonesia ya. Ya, itu sebabnya di G20 ada satu framework yang disebut sebagai common framework. Karena sebetulnya bukan karena kenaikan bunga, tetapi terutama beberapa negara di Afrika itu untuk mengatasi COVID kan dia harus meningkatkan defisit anggarannya. Nah, dia berutang. Sementara fiscal space-nya sangat terbatas. Pada saat bunganya rendah, ya kalau berutang cost-nya relatif kecil. Sekarang kalau interest rate-nya naik, itu dia bisa punya persoalan di sana. Dan beberapa negara berkembang itu cukup signifikan. Saya kira tadi, saya baru lihat tadi statementnya Bu Sri Mulyani di World Bank meeting yang mengatakan mengenai risiko itu ada, ya, tetapi enggak total keseluruhan. Saya lupa angkanya, mungkin nanti bisa dicek, 1/3 kali ya. Nah, risiko itu ada, sehingga kalau itu yang terjadi tentu akan berpengaruh pada financial market, ya, pada financial market. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Indonesia. Indonesia itu gimana gitu? Ini soal bicara mengenai debt. Utang kita terhadap GDP itu relatif aman sebenarnya. Ya, saya kalau bicara, mungkin kita sekarang bicara mengenai even in the worst case scenario di 40-an lah. Itu sebetulnya relatif aman dengan kondisi seperti itu. Bunga cicilan utang itu sekitar 15% dari budget. Ya. Jadi kalau di kita seharusnya
kekhawatiran itu nggak terlalu signifikan. Tetapi beberapa negara lain ya. Nah, di dalam kondisi ini Leo, saya ingin mengatakan, cara berpikir investor itu tidak pernah melihat negara absolut. Dia tuh selalu ngelihat negara relatif, karena kan dia bawa uang. Kan beda investor yang betulan dengan saya gitu. Kalau saya kan duitnya kecil-kecilan gitu, jadi kalau nggak dipakai bisa dipegang cash. Tapi kalau misalnya namanya investment banker, kan nggak mungkin dia pegang cash, dia harus invest kan. Nah, dia akan cari negara yang paling relatif lumayan untuk dia masuk. Nah, itu sebabnya saya mengatakan, istilah saya tuh, Indonesia is one of the least unattractive countries in the world. Ya, jadi not because we are doing great, but because the other part of the world are in trouble gitu. Karena negara lain di dunia itu banyak persoalan, apalagi kalau ada debt distress issue itu, orang mesti cari realokasi termasuk ke kita. Itu yang menjelaskan kenapa stock market kita, despite mengalami penurunan, tadi Pak Jeffrey mengatakan, performance-nya itu relatif lumayan gitu ya. Nah ini kan sekarang tinggal investornya nunggu-nunggu waktu aja, sama yang terjadi juga di fixed income. Nanti kita bisa diskusikan lah soal itu. Tapi kalau ditanya lagi, ada nggak kemungkinan itu? Potensi itu ada ya, dan sudah disebutkan terutama di negara-negara low income countries yang punya soal dengan itu. Terima kasih Pak Khatib atas jawabannya. Mungkin pertanyaan kedua mengenai nilai tukar rupiah Pak. Tapi saya tidak akan menanyakan level Pak. Soalnya Pak Khatib sering sampaikan kalau ada ekonom yang bisa prediksi level nilai tukar rupiah, apalagi 2 digit terakhir, maka ekonom tersebut mempunyai rasa humor yang tinggi gitu. Jadi saya nggak akan menanyakan level rupiahnya, tapi kalau melihat pemaparan Pak Khatib tadi, tren rupiah ke depannya akan seperti apa? Apakah rupiah di 2023 itu masih akan holding di kisaran 15.000 atau ada chance misalnya bisa menguat? Mungkin dari sisi tren Pak. Betul tuh Leo, saya selalu bilang kalau orang bisa predik rupiah tuh dia nunjukin punya rasa humor karena pasti salah. Nanti kalau Mansek undang saya setahun dari sekarang ke sini, saya bisa dengan cara meyakinkan menjelaskan kenapa omongan saya hari ini itu salah dan teman-teman percaya juga sama saya. Nah, yang saya mau bilang begini, kalau kita lihat dari trennya itu kelihatannya pelemahan rupiah akan terjadi. Leo. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa dari segi growth differential, Amerika itu relatif lebih baik dibandingkan dengan banyak negara di Eropa. Jadi pasti orang, kan nih kalau investornya ada Pak Jeffrey di sini. Kalau dia lihat equity kan dilihat growth Pak. Ya kan, kalau ada growth, kalau dia relatif terhadap negara lain growth-nya ada, dia akan masuk ke US dong. US Treasury dianggap aman. Dia akan taruh di US sehingga kita bisa membayangkan dari inflow US itu akan masuk sehingga strong dollar terjadi. Kemudian yang kedua, tadi saya bilang bahwa US itu produsen dari surprisingly net exporter untuk energi dengan komoditas. Dia diuntungkan juga nih dengan kondisi seperti ini. Sehingga dolarnya itu akan strong terhadap semua currency. Jadi saya mesti hati-hati ngomong gini, ntar dibikin judulnya bahwa saya bilang bahwa prediksi bahwa rupiah akan, kalau lihat dari kecenderungan itu yang terjadi itu strong dollar itu akan terjadi. Strong dollar itu akan terjadi, makanya dolar indeksnya tuh akan mengalami penguatan. Nah, tentu Bank Indonesia itu kalau kemudian dolarnya terlalu strong itu orang masih punya trauma di 98. Selalu pertanyaannya tuh kita akan terjadi Asian Financial Crisis enggak? Waktu 2013 kita punya depresiasi jauh lebih signifikan dari sekarang loh. And yet itu marketnya tenang sebetulnya. Jadi kalau saya lihat dari situ sebetulnya mungkin tekanan terhadap depresiasi rupiah masih akan terjadi. Jadi Bank Indonesia mungkin tidak akan pegging level ya. Jadi dia nggak bikin supaya berapa? 15.000 gitu. Yang penting itu supaya volatilitasnya nggak tajam gitu. Nggak satu hari dropnya 500 atau berapa gitu. Atau fluktuasinya. Karena kalau orang bisnis bayangin. Hari ini 15.300, besok 15.000, besok lagi 15. Orang nggak bisa jualan kan. Kita nggak tahu exchange rate-nya berapa. Yang penting tuh dia smoothing volatility. Tapi trennya yang tadi saya katakan, itu kita akan berhadapan dengan kondisi di mana strong dollar itu terjadi terhadap major currencies. Terima kasih Pak Khatib atas jawabannya. Mungkin sekarang kita memberikan kesempatan kepada Floor dan juga yang ada di online.
mungkin kita berikan ke floor terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung ke Pak Khatib? Mungkin panitia bisa standby untuk memberikan mic bila ada. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman, terutama dari sisi media? Ya, ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin masih malu-malu. Mungkin sekarang kita pergi ke online ya Pak. Ini banyak pertanyaan dari sisi online ya. Jadi yang mungkin pertanyaan yang menarik itu yang nomor 3 ya, dan ini langsung ke pasar modal ya. Bagaimana dampak resesi global terhadap pasar modal dan instrumen saham Pak? Ini Pak Jeffrey lebih tahu dari saya sebetulnya, atau Pak Oki ya, sama Leo. Saya coba respon terhadap ini ya. Koreksi kalau saya salah ya Bapak-Bapak. Investor di equity itu selalu melihat growth. Karena itu yang mereka, karena kalau harga saham itu naik kalau ada pertumbuhannya kan. Ya. Tentu growth akan melambat. Jadi saya nggak akan surprise, apalagi dengan kenaikan bunga, itu kan likuiditasnya pasti akan kena. Ya. Jadi apakah akan ada perlambatan? Jawabannya ya. Tetapi sekali lagi saya katakan, orang nggak hanya melihat Indonesia, dia akan dibandingkan relatif dengan negara-negara lain. Bandingkan misalnya dengan Singapura. Kalau Singapura growth-nya itu bisa mengalami resesi gara-gara ekspor terhadap GDP-nya 200%, orang walaupun ngedumel mengenai Indonesia, tetap akan memilih Indonesia dibanding dengan Singapura misalnya. Atau dengan beberapa negara ASEAN lain. Itu yang tadi Pak Jeffrey menjelaskan kenapa kita termasuk best performer sebetulnya relatif terhadap negara lain. Jadi kalau ekspektasinya bahwa indeksnya akan terus sampai certain, saya nggak tahu sampai berapa, tetapi Indonesia masih akan jadi negara yang ada dalam radar untuk masuk di dalam investment. Karena tadi saya katakan kalau Anda uangnya 1 juta rupiah bisa disimpan cash. Tapi kalau kita bicara mengenai triliun dolar, nggak mungkin itu disimpan cash. Itu mesti diinvest kan. Nah kalau invest Anda bicara ya memilih yang agak lumayan di antara yang jelek lah gitu. Nah kita tuh relatif lumayan karena growth-nya itu relatif dibandingkan dengan negara lain tadi saya bilang. Kita nggak ngalamin resesi kalau perkiraan saya ya. Jadi mungkin kita masih punya positive growth lumayan. Waktu global financial crisis saja kita bisa tumbuh 4,5% pada waktu itu. Jadi dari segi itu sebetulnya appetite orang di dalam untuk equity itu masih ada. Ya, tentu pasti akan, kalau saya kasih gambar yang optimis semuanya oke, ya enggak lah, akan slow down, itu akan terjadi. Nah terutama, ini saya nggak mau, nanti saya bicara sektor tuh saya bicara saham. Tapi tentu akan ada sektor-sektor yang affected, pasti. Jadi kalau kita bicara mengenai agregat, itu akan relatif oke. Tapi ada sektor yang pasti affected. Teknologi misalnya, ya itu akan kena. Atau yang export oriented akan kena. Jadi tapi nanti itu pertanyaan pagi itu tanya sama Leo deh. Kira-kira sektoralnya tuh apa. Apalagi kalau milih sahamnya. Saya juga mau dengar nanti dari dia. Gitu. Terima kasih Pak Kartis atas jawabannya Pak. Nah mungkin saya nyambung ke pertanyaan yang ada di online yang juga saya ingin tanyakan juga. Tadi Pak Khatib menyampaikan mengenai nilai tukar rupiah. Ini salah satunya karena dolar indeksnya akan kuat. Jadi all currency set itu akan terdampak. Nah pertanyaannya mungkin juga menyambung, ada pertanyaan juga dari online. Kalau menurut Pak Khatib, apakah BI itu akan menaikkan suku bunga acuan atau 7 days reverse repo-nya itu sampai ke level di atas level pre-pandemic atau di atas level 2019. Kalau kita lihat 2019, 7 days di 525 ya Pak. Apakah ada potensi karena tadi ada exchange rate risk sama BOP risk, itu suku bunga acuan BI itu bisa di atas pre-pandemic level, Pak? Ini pertanyaan susah, saya harus mempredik mengenai BI 7 hari. Logikanya itu kira-kira begini ya, ada 2 hal yang mesti dijaga. Sebetulnya tugas BI itu yang mandatory adalah inflasi. Tapi inflasi ini juga dia tidak bisa sepenuhnya independen kalau exchange rate-nya kena. Karena itu dia harus jaga juga parity-nya dengan Fed Fund Rate. Jadi kalau misalnya the Fed itu naik sampai 4,5,
jelas Bank Indonesia itu interest rate-nya harus di atas itu untuk menjaga parity-nya. Jadi kalau jawaban saya akan sangat tergantung seberapa kenaikan Fed Fund Rate dengan inflasinya. Kalau sekarang kita di 425 ya, betul ya, 425. Berarti tadi pertanyaannya adalah 525. 100 basis point dari sekarang, apakah mungkin? Potensi itu ada sebetulnya. Ya, potensi itu ada karena mungkin tekanan dari inflasinya akan muncul justru di 2023. Kemudian the Fed masih akan menaikkan bunganya. Ya. Tapi seberapa jauh itu nanti tentu Bank Indonesia akan bergerak dengan data dependent. Ya, pasti sama dengan Amerika. Kalau dia lihat inflasinya nggak terlalu, pressure-nya nggak terlalu besar, dia nggak perlu naikkan. Ya, jadi itu akan sangat, tapi apakah potensi itu ada? Potensi itu ada, tapi saya nggak bisa bilang bahwa akan mengarah ke sana. Gitu. Terima kasih Pak Khatib. Mungkin menyambung pertanyaan dari sisi market, tadi Pak Khatib sampaikan mungkin kita bisa bahas juga bond market. Tapi mungkin yang ingin saya tanyakan, nah ini balik lagi Pak, saya tidak tanya level tapi lebih ke tren ya Pak. Ini kalau melihat bond yield sekarang kan di level 7,3-7,4%. Nah, salah satu alasan kenapa bond yield kita resilient ini karena kan domestic support yang tadi Pak Khatib sampaikan itu kan begitu besar. Tapi salah satu alasan kenapa domestic supportnya itu begitu besar karena pertama credit growth belum peak, jadi liquidity masih ample. Kedua ada burden sharing BI yang begitu besar selama 2 tahun terakhir. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana support domestik di bond market ke depannya, dan ini implikasinya apakah bond yield trend itu cenderung akan masih bisa naik, flat atau turun di 2023 Pak? Ini pertanyaan yang sulit ya, karena begini, ini ada policy dilema di sini, Leo. Policy dilemanya itu begini, kan sekarang pemegang bond terbesar kita itu adalah Bank Indonesia dengan perbankan. Kan? Ya, tadi disebutkan kalau kreditnya mau ekspansi, dia mesti retired bondnya dong. Tapi kalau misalnya bondnya saat ini yieldnya tinggi, harganya jelek, orang nggak mau cut loss kan, ya kan? Maka di sini peran dari repo marketnya itu menjadi sangat penting, karena itu yang nanti akan memungkinkan instrumen bahwa bank itu melakukan ekspansi kreditnya dengan retired bondnya. Nah dari sisi Bank Indonesia itu kalau dia mau lepas, absorptionnya dari lokalnya berkurang minatnya, itu harus dari foreign kan. Ya. Kalau dia dari foreign, ini foreignnya akan melihat begini, kalau saya masuk sekarang, itu akan tertutup nggak risiko dari depresiasi rupiahnya ke depan. Jadi, either dua kemungkinannya dia masuk besar itu, kalau rupiahnya melemah atau yieldnya naik. Makanya kalau dilihat di dalam berapa waktu terakhir ya, koreksi kalau saya salah, saya cuma lihat. Kalau sekarang kalau lihat judul tuh kadang-kadang isinya belum tentu itu gitu soalnya. Jadi saya nggak sempat lihat, tetapi sepanjang pengetahuan saya beberapa penawaran surat sun tuh agak tipis kemarin kan, penyerapannya. Jadi market nggak terlalu, mereka mungkin masih nunggu ya sampai interest rate-nya peak, kemudian mereka masuk. Jadi kalau lihat dari sini, itu mungkin kecenderungan dari yield-nya naik masih akan terjadi. Karena tadi saya bilang, dia harus absorb yang lain. Pilihannya atau exchange rate-nya. Sehingga dengan rupiah yang lebih murah dia masuk, dia nggak apa-apa dengan yield seperti ini gitu. Karena dia sudah mendapatkan capital gain itu dari depresiasi dari exchange rate-nya gitu. Jadi dua kemungkinan, dua opsi ini. Nah kalau Bank Indonesia mau lakukan stabilisasi, ya yang terjadi adalah efek pada yield-nya nanti. Terima kasih banyak Pak Khatib atas jawabannya. Mungkin pertanyaan berikutnya, dan ini juga dari investor menanyakan mengenai yang tadi Pak Khatib sampaikan policy mix. Ini kalau Pak Peri sampaikan sering jamu pahit sama jamu manisnya. Nah ini kan kalau kita lihat Pak, tadi Pak Khatib mengatakan policy rate BI ini kan masih akan naik. Tapi di saat yang sama sebelum policy rate naik, GWM itu udah naik duluan. Dan kalau kita lihat GWM 9% itu all time high. Plus lagi tadi Pak Khatib sampaikan
minus 3% of GDP tahun depan itu nggak bisa dikompromikan karena mandat undang-undang. Jadi kalau kita lihat konsolidasi terjadi dari sisi moneter maupun fiskal. Sehingga pertanyaannya adalah selain makroprudensial yang tadi Pak Khatib sampaikan, apakah memungkinkan juga misalnya GWM itu diturunkan pada level tertentu agar tidak terlalu overkill misalnya di recovery momentum dan provide some floor liquidity misalnya buat bond market juga Pak. Terima kasih, Pak. Makin lama makin susah pertanyaannya saya lihat. Saya coba jawab ya. GWM dinaikkan, Leo, itu sebetulnya implikasinya sama juga dengan naikin interest rate. Ya, kalau bank besar itu oke lah, liquidity-nya masih relatif ample. Coba bayangkan ya, bank sekarang tuh istilahnya apa sih? Buku tuh apa sih disebutnya? Hah? Bukan buku lagi, ada istilahnya tuh. Saya lupa tuh namanya, apa sih namanya. Pokoknya kategorisasi buku 1, buku 2 itu. Coba bayangkan di situ ya. Kalau liquidity-nya tight, kan interbanknya juga akan mengalami penurunan dari bank besar ke yang kecil. Sementara dia harus mobilize fund. Cara dia untuk mobilize fund bagaimana? Interest rate-nya mesti dia naikin. Jadi dengan tightening dari GWM, itu mau nggak mau pasti sebetulnya juga akan terjadi kenaikan interest rate. Maka dalam konteks ini sebetulnya menurut saya mungkin lebih baik digunakan anchor-nya kenaikan interest rate yang digunakan ya, supaya efeknya ini kan dia kita pilih menggunakan variabel kuantita atau variabel harga gitu kan ya. Nah, kalau kita pilih di dalam variabel harga akan ada efek tightening ya, tetapi dia nggak overkill dari 12 sisi gitu. Itu yang menurut saya. Jadi tapi saya nggak tahu apakah Bank Indonesia lakukan ini gitu. Karena ini sekarang beberapa policy juga dia lakukan, misalnya Operation Twist gitu ya. Dia mau coba untuk long term-nya itu dia pengaruhi, sementara di dalam apa namanya jangka pendeknya dia jual gitu supaya yield-nya itu jadi flattening ke bawah gitu ya. Itu yang dia coba lakukan. Sebetulnya ini sesuatu yang nggak terhindarkan, tightening cycle-nya terjadi kalau menurut saya sih. Terima kasih Pak Khatib. Ini ada pertanyaan lagi Pak mengenai pertumbuhan ekonomi. Tadi Pak Khatib sampaikan pertumbuhan ekonomi tahun depan melambat. Nah, pertanyaan saya, tahun depan kan Indonesia masuk tahun politik Pak. Tapi saya nggak akan menanyakan sisi politiknya. Tapi kalau kita lihat 1 tahun sebelum pemilu itu biasanya impact dari political year ini positif buat pertumbuhan ekonomi karena Pak Khatib pasti sudah tahu ada variabel di GDP namanya non-profit institution spending yang kalau kita lihat mengcapture misalnya pengeluaran politik dan itu biasanya selalu naik. Dan apalagi ini tahun politik ini bakal rame Pak, ada presidential, pas itu parliament election dan pilkada serentak gitu. Jadi rasanya aktivitas politik akan begitu besar. Nah, menurut Pak Khatib, apakah itu bisa memberikan kontribusi yang cukup positif, misalnya meng-offset impact dari sisi globalnya, apalagi yang tadi sampaikan ekspor ke GDP kita itu sebenarnya kecil dibandingkan yang domestic driven ekonominya Pak. Kalau meng-offset sepenuhnya rasanya enggak, tapi dia membantu. Bayangkan gini deh ya, tadi Anda sebut sebagai tahun politik. Ini yang paling rame nanti apa? 1, itu yang paling rame kalau Anda pergi ke airport. Kenapa? Yang namanya wakil rakyat, politisi harus ketemu dengan konstituennya tuh. Nanti demand untuk transport tuh luar biasa tuh pada saat itu. Ya, pesawat, mobil, kemudian peralatan kampanye, dan itu uangnya real. Uangnya real tuh dalam arti kata spendingnya beneran gitu ya. Makanan. Jadi efek kepada konsumsinya itu sebetulnya relatively lumayan. Ya, jadi di dalam konteks itu di mana orang spend gitu. Selama ini kan, itu kan sebetulnya, apa ya istilah saya, itu kan sebetulnya bentuknya mirip cash transfer, ya, mirip BLT gitu ya. Dibelikan barang, apakah nasi kotak atau Anda bikin perjalanan, itu dia akan punya impact. Jadi kalau kita lihat sepanjang pengalaman sejak pemilu langsung, itu menjelang tahun pemilu itu spendingnya naik, ya masuk akal sih, ya karena
Kalau kita mau bikin hitung-hitungan aja itu untuk peralatan kampanye berapa spending yang harus dilakukan gitu. Tapi apakah dia bisa meng-offset? Rasanya enggak, karena total dari government spending terhadap GDP kita aja kan relatif kecil sebetulnya. Tapi tentu akan membantu untuk mentransmisikan uang itu terutama terhadap lokal ya. Itu akan berpengaruh gitu. Jadi dari sisi itu saya sebetulnya lihatnya efeknya positif. Kekhawatiran orang itu biasanya kepada policy, uncertainty, apakah akan ada reform atau enggak, itu yang jadi pertanyaan. Terima kasih Pak Khatib. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, untuk kita tutup. Pertanyaannya resiko Pak. Jadi kira-kira bukan hanya downside risk Pak, tapi selain downside risk, upside risk-nya itu apa? Jadi selain mungkin Pak Khatib bisa sampaikan downside risk-nya, tapi apa kira-kira resiko-resiko yang sebenarnya juga bisa positif buat Indonesia ke depannya yang mungkin sebelumnya kita tidak perkirakan. Jadi downside sama upside risk ke depannya seperti apa? Satu ya, kita nggak pernah bisa menduga ini Leo, geopolitical tension ini sampai kapan. Ya. Kalau kemudian isu energi ini di Jerman mereka harus minta kepada batu bara, harganya jauh lebih tinggi, itu bisa ekspor kita bisa ngalamin peningkatan signifikan tuh. Ya. Kemudian mereka harus cari lagi misalnya, CPO bisa naik. Ini hal-hal yang kita nggak bisa predik, ya, satu. Kemudian yang kedua, ada faktor, kalau tadi saya bicara, itu kan dalam persamaan matematika saya masih mengasumsikan bahwa China itu lockdown. Kalau kemudian reopening itu dilakukan di Cina, dia nggak lagi menganut zero COVID policy, itu ekonomi Cina akan jauh lebih tinggi daripada perkiraan banyak orang, yang 4,5%. Ya, kemarin ada satu forum bersama dengan Justin Yifu Lin dan Ken Rogoff, kita bicara mengenai itu. Justin bicara kalau Cina itu reopening, itu growth-nya bisa cukup signifikan dan ekspor kita ke Cina itu kan lumayan kan. Ini upside yang tadi ketika saya bicara itu di dalam di dalam persamaan matematik saya itu kira-kira China itu masih lockdown gitu. Kita nggak tahu nih, kalau kita nggak bisa predik mengenai pandemi, ya. Kemudian yang juga bisa terjadi, yang kemudian bisa upside, apa yang terjadi? Ini sebetulnya terutama fixed income ya. Government bond kita itu kan sekarang berapa persen? 30%? Ya, hampir 40% diskon, ya kan? Orang itu berpikir kalau dia masuk, dia dapat capital gain sangat signifikan dan dia ngelihat bahwa fiskalnya relatif oke karena di set di sekitar 3%, relatively speaking. Jadi mungkin itu soal waktu di mana orang nanti nunggu harga terbaik sebelum masuk kepada fixed income, ya, karena dia lihat harganya udah relatif sangat murah sekarang. Kalau lihat, saya nggak mau jualan bond di sini. Indo 50 berapa? Mungkin sekarang udah diskon sekitar 30%-an kali. Hampir 40%. Ya. Kalau misalnya US dollar loh. Gak ada exchange rate risk nih saya ngomong nih. Itu orang akan lihat karena kan market pada akhirnya dia juga harus invest gitu. Ya. Dan kalau kita bicara long term, Indonesia kan relatif lumayan sebenarnya dari segi stability. Jadi saya tuh lebih melihat ini kepada soal waktu gitu. Tightening cycle ini pasti akan berakhir. Karena inflasi itu, ini beda dengan 2008. 2008 itu ada financial market yang collapse karena subprime. Jadi orang nggak tahu itu kemudian berapa jauh. Ini persoalannya adalah inflasi yang akan bisa di-contain dengan tightening, istilahnya itu adalah structural adjustment. Dengan resesi ekonominya dibikin melambat, maka isu itu bisa diadres. Ini sebetulnya contoh klasik di dalam textbook tuh contoh klasik sebenarnya. 79 pernah terjadi kemudian ekonominya. Nah tentu investor ini punya pengalaman dengan masa lalu. Jadi dia soal tunggu waktu aja, dia mau beli di harga yang murah. Di mana ini pemerintah cukup sabar nggak? Dia bisa corner nggak? Ini saya minta maaf istilahnya kan begitu tuh. Kalau dia ngerasa oke lah kita harus masuk, saya nggak akan surprise tuh kalau misalnya kemudian punya upside yang cukup lumayan. Terutama di fixed income karena harganya itu relatif murah sekarang. Sekarang kalau misalnya saya kasih contoh ya, kita jual ori aja berapa sekarang itu?
59. 59 coba bayangin. Dan itu guaranteed loh. Ya, padahal kita belajar di finance tuh kalau returnnya tinggi, itu risknya tinggi. Ini coba high return, kemudian low risk. Ya orang masuk lah kalau udah kondisi kayak begitu. Kira-kira gitu ininya. Terima kasih Pak Khatib. Mungkin sebelum mengakhiri sesi ini Pak, ada closing statement dulu Pak mungkin. Saya cuma mau bilang bahwa 2023 itu bukan tahun yang gampang ya buat kita semua. Jadi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kalau meminjam istilahnya Pak Ketua OJK, Pak Mahendra itu perfect storm. Ya. Dari segi geopolitik, dari segi tightening, dari segi macam-macam. Ya, itu ada persoalan. Tetapi saya juga ingin, sehingga implikasinya adalah ekonomi itu akan melambat. Itu tidak bisa dihindarkan. Kalau kita kemudian mau punya ekspektasi bahwa ekonominya doing well kayak 2022 ini, saya percaya 2022 ini kita masih bisa di atas 5%, Leo. Mungkin bisa 52, 53 kali tahun ini, apalagi quarter 3 akan tinggi itu. Kita akan berhadapan dengan perlambatan ekonomi. Tapi kalau apakah menuju resesi, jawaban saya mungkin enggak. Karena tadi saya bilang share dari ekspor terhadap GDP-nya relatif kecil, batu baranya masih relatif lumayan, makronya relatif stable, current account kita lebih baik dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, dan comparative wise dibandingkan dengan lain, kita termasuk relatif baik sebenarnya. Ya, makanya kalau dilihat dari probabilitas krisis ini bukan saya yang ngomong, itu Indonesia dianggap kemungkinan resesinya relatif kecil kan, ya. Bahkan IMF masih membuat projection kita itu di sekitar bottom 5 kalau saya nggak salah, ya. Bank Mandiri, Office Chief Economist kita itu di Bank Mandiri masih bicara mengenai 5%, mungkin slightly lower di 4 sekian. Jadi kalau bicara resesi, rasanya probabilitasnya relatif kecil. Mungkin dengan itu kita harus selalu waspada, tapi bukan berarti bahwa ini doomsday gitu ya. Ya, kita yakin kita bisa, insya Allah bisa atasi ini bersama-sama. Terima kasih.